bangsa. Selama ibu menyusui, itu juga adalah bagian dari tidak suburnya seorang ibu. Tapi karena bapaknya rempeng terus, ya akhirnya ibunya juga jadi subur. Nah, oleh karena itu ya biarkan bapaknya rempeng terus, tapi ibu juga tidak subur, menyusui dengan baik, dan kemudian anak yang dilahirkan itu juga menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang akan menjadi calon-calon penerus bangsa, pemimpin bangsa ini. Maka kemudian kita mengikuti apa yang disampaikan oleh BKKBN, mari kita bersama-sama untuk mencegah kehamilan. Nah, mencegah kehamilan dengan cara yang bagaimana? Tentu dengan cara yang modern seperti sekarang ini, menggunakan alat-alat kontrasepsi. Apapun alat kontrasepsinya, satu yang sekarang yang sedang sampaikan kepada kita nanti oleh Pak Dokter itu adalah dengan melakukan pil KB, dengan menggunakan pil KB. Tentang apa pil KB-nya nanti Pak Dokter yang menyampaikan. Ya nanti saya nggak tahu nanti pil KB-nya melebu nang dokter, Pak Dokter nanti prakteknya malah berkurang, malah terus kemudian ke saya jadi malah susah saya. Jadi seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya atas nama pemerintahan Provinsi Jawa Timur menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Kepala BKKBN BKKBN Pusat, Bapak Ibu, para Kepala BKKBN Provinsi, Kabupaten Kota yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga nanti dengan apa yang kita dapatkan bersama-sama dari apa yang dicanangkan dalam program kerja BKKBN Pusat ini bisa akan membawa manfaat bagi kita semua dan bawa kemajuan bagi bangsa dan negara ini. Saya pikir demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama arahan dan kata-kata peluncuran Pil KB bagi Ibu Menyusui dalam mendukung aksi eksklusif guna mencegah stunting oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional kepada yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo SPOG, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sudah memberikan kenikmatan, kesehatan pada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat ini, dan insya Allah Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang sangat-sangat kita hormati Pak Kos, juga senior saya sebenarnya, beliau itu di Jawa Timur, Pak Kos Nadi, juga yang hadir pada kesempatan kali ini Bu Novi dari Provinsi Jawa Timur, terima kasih. Dan kemudian Pak Marhen, Pak Bupati, tepuk tangan dulu untuk Pak Marhen, Pak Bupati. Iya, betul-betul sejak lahir sudah Marhen beliau itu ya, mewakili masyarakat kecil. Saya tuh heran Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati itu pidato runtun dengan angka-angka, hafal tanpa teks, luar biasa. Saya sampai menteleng gitu ya, kok tanpa teks tapi kok hafal gitu. Saya pernah jadi bupati 7 tahun itu belum pernah saya bisa pidato seperti Pak Marhen ini ya, runtut tanpa teks gitu. Ini subhanallah, itu luar biasa. Oleh karena itu ya pantas sih, cerdas. Beliau itu gelarnya Dewo, doktor, DRS, apalagi Pak tadi, SH, MBA, pokoknya semua adalah di Pak Marhen itu. Beliau itu ya akademiknya ya hebat, dan juga merakyatnya juga hebat. Makanya kami tentu tidak salah BKKBN memilih Nganjuk yang angkanya sungguh sangat luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk stunting dan juga untuk yang lainnya. Juga dihadiri oleh Forkopimda, kami terima kasih Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, dan jajarannya Pak Sekda. Karena Pak Dandim, Pak Kapolres itu muda-muda, tadi panggilannya pakai Mas. Saya juga Mas Bro, ya karena muda-muda semua. Iya,
Kami terima kasih atas dukungan dari Forkopimda, termasuk ada Pak Sekda yang hadir pada kesempatan kali ini, juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Marhen, dan juga seluruh penggerak PKK. Ini kecamatan hadir nih kalau nggak salah. Jadi ketua-ketua tim penggerak PKK di kecamatan, bucamat, luar biasa, sudah pakai seragam sejak jam 5 tadi pagi, kemudian pakai serempangan ini, tulisannya tunda genre, nanti akan dikukuhkan menjadi duta percepatan penurunan stunting oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Tepuk tangan, ya, luar biasa. Juga ada dari IBI, dari bidan-bidan, kemudian juga ada dari genre. Mana genrenya? Lah, genre ada di sana, ya, luar biasa. Genre ini kalau ketemu anak muda itu semangatnya makantar-kantar gitu. Salam genre, jawabannya. Wah, itu udah teriak itu. Salam genre, remaja genre, genre Indonesia. Tepuk tangan untuk genre, ya. Kata Bung Karno nih, juga kata Pak Kus ini ya, yang ngajari kepada kita ini senior kita ini. Kalau kita ketemu anak muda, itu luar biasa. Kalau ketemu 1000 orang tua, kita bisa mencabut Semeru seakar-akarnya. Tapi kalau ketemu genre anak-anak muda kita ini, kita bisa menggoncangkan dunia. Itu betul sekali saya kira. Karena apa? Kalau saya ketemu Pak Kus, ketemu Prof. Damane, ini kira-kira 20 tahun lagi, apa yang didiskusikan? Paling-paling kontrolnya kemana? Gula darahnya berapa? Iya, ini paling-paling begituan. Ya. Tapi kalau saya ketemu genre kita ini 20 tahun lagi, insya Allah dialah yang jadi gubernur di Jawa Timur, dialah yang jadi DPR, dialah yang jadi bupati di Nganjuk. Itulah makanya kita kalau ketemu anak muda itu sebetulnya saya agak minder. Wah, dia itu besok pemimpin saya. Pak Marhen, Pak Bupati, Pak Bos, dan Bapak Ibu sekalian, saya serius di Nganjuk ini karena apa? Karena Nganjuk ini bisa menjadi contoh. Dan hari ini hadir yang saya hormati kepala-kepala perwakilan seluruh Indonesia secara virtual di 34 provinsi secara online. Kami ucapkan terima kasih, dan juga jajaran di seluruh provinsi di Indonesia yang hadir secara online, kami ucapkan terima kasih. Keseriusan kami diikuti oleh semua deputi agar ini bisa bersama-sama. Terima kasih Prof. Damane yang sebagai deputi Lalitbang hadir, kemudian Bu Dr. Eni sebagai deputi di KBKR, kemudian juga Pak Teguh, Pak Marhen, Pak Teguh sudah naik pangkat Pak, tapi belum lama Pak, jadi nggak apa-apa, belum lama, baru 2 bulan ini, belum jadi deputi baru di BKKBN Pusat, asalnya dari Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Ya memang dari Jawa Timur itu hebat Pak, akhirnya jadi pejabat di Jakarta. Ya, alhamdulillah. Ya, sehingga juga di sini digantikan oleh Kepala Perwakilan asli dari Malang, Ibu Erna ya. Silakan berdiri Bu Erna. Ini adalah Kepala Perwakilan yang baru. Insya Allah beliau ini sudah sangat menguasai Jawa Timur dan siap membantu Pak Kus dan juga siap membantu Pak Marhen di dalam pelayanan kepada masyarakat. Dan juga teman-teman direktur, ada Pak Putut, ada Pak Dr. Jambil, dan semuanya teman-teman eselon 2 yang hadir, juga mitra kerja. Terima kasih dari PT Hudson yang juga hadir pada kesempatan jajaran pimpinannya yang hadir pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Karena pemerintah itu tanpa bermitra dengan swasta itu sulit untuk bisa berkembang. Harus selalu ada gotong royong antara pemerintah dan masyarakat dan swasta. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Bupati dan seluruh jajaran yang sudah menerima BKKBN untuk bisa meluncing pil untuk ibu menyusui. Iya, Ibu Bapak sekalian, tadi Pak Marhen sudah menyampaikan kampanye menyusui, jangan berebut sama bapaknya, kata itu ya. Ya, pastilah. Tapi kata Pak Marhen, kalau bapaknya merokok, bayinya jadi nggak mau menyusui, ya, karena bau rokok. Mungkin ada benarnya. Nah, kemudian tadi Pak Kus juga menyampaikan bahwa kalau menyusui itu memang bermanfaat besar, karena dengan menyusui
kemudian kita itu otomatis juga ber-KB. Ya, KB secara alami. Ini betul juga. Karena ternyata begini, Tuhan Allah SWT itu menciptakan hukum keesaan Allah atau sunatullahnya itu kalau, mohon maaf ini, saya dokter kebidanan, jadi kalau ngomongnya agak saru sedikit, mohon izin, sebetulnya nggak saru ya. Kalau payudara ibunya atau tepatnya putingnya itu disedot sama bayinya, maka ternyata Tuhan itu menciptakan sistem, maka otak itu kemudian mengeluarkan apa? Hormon, namanya apa? Prolaktin dan oksitosin. Terus payudaranya memproduksi air susu. Prolaktin itu membuat payudara jadi produksi air susu, oksitosin membuat payudara itu mengeluarkan air susu dengan injeksi. Kalau bahasa Jawa Timurnya mencotot, itu surut. Membayangkan mencotot itu ya. Itu yang tepuk tangan itu menghayati. Ya. Mencotot itu apa? Keluar dengan seperti dipompa, set, set, set. Itu hormon yang diciptakan oleh Allah namanya oksitosin. Nah, makanya kalau kita sedot, kalau sering menetei, otomatis dia produksi air susunya bagus. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Pak Coach itu keluarganya 9, saya itu 8. Jadi nama saya Hasto, karena saya anak nomor 8. Waktu saya anak nomor paling kecil, waktu ibu saya melahirkan saya menetek ibu saya sampai 5 tahun. Ya, karena sudah nggak punya adik lagi. Ya. Jadi saya tidak stunting, ya, karena neteknya luar biasa, double. Gitu. Tapi begitu saya berhenti menyusui, ponakan saya lahir. Jadi anaknya Mbak Yu saya yang baru lahir. Langsung karena Mbak Yu saya kerja sama ibu saya sudah berhenti menyusui setahun, menyusui cucunya. Gitu. Menyusui cucunya, ponakan saya itu disusui. Kadang-kadang saya masih ikut nyicipi, kadang-kadang ya. Padahal saya sudah kelas 1 SD. Gitu. Nah itu apa yang terjadi? Keluar air susunya ibu saya itu. Keluar. Kenapa bisa keluar? Tadi Allah menciptakan hukum Allah sunatullahnya. Begitu putingnya disedot sama bayinya, oksitosin keluar, prolaktin keluar. Inilah keajaiban yang dibuat bukan oleh dokter tetapi oleh Allah yang menciptakan ini. Nah makanya ibu-ibu sekalian, menyusui itu penting. Karena kalau menyusuinya tidak rajin, maka hormonnya tidak keluar. Akhirnya berhentilah air susunya. Nah, makanya kemudian para dokter membuat aturan menyusui minimal 3 jam sekali. Sehingga istilahnya ngek-jel. Terus itu ngek langsung jel. Ya, ini ada ibu-ibu yang bayinya baru 2 bulan, baru sebulan di belakang itu, tolong Bu, ngek-jel. Ya. Kalau bapaknya yang nengkewai rasa dijel gitu. Tapi kalau bayinya begitu ngekjel. Karena 3 jam itu perut bayi sudah kosong. Perlu ditambah lagi dan kemudian produksi ASI bagus. Tetapi jangan lupa tiap 3 jam itu 2 payudara terlewatkan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau sekarang jam ini menyusui payudara kanan, sebentar aja bayinya akan lapar. 3 menit, 4 menit langsung pindah ke payudara sebelahnya. 5 menit, 6 menit. Karena apa? Lebih lama sedikit karena bayinya sudah tidak begitu lapar. Sehingga imbang antara payudara kanan kiri. Ini teknisnya. Sehingga filosofinya dokter itu sekali menyusui 2 payudara terlampaui. Nah, gitu kan. Keren loh ya. Nah, supaya adil ya. Jadi, nah itulah teknis-teknis menyusui nanti banyak dipelajari ibu-ibu bidan, dokter, hari ini ada dari IBI, dari POGI, dari para dokter, para bidan, kami direct titip untuk nanti kemudian bisa bersama-sama mensukseskan pemberian ASI. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pil yang akan dilaunching ini namanya pil yang mengandung hanya progesteron only pill. Isinya hanya progesteron, insya Allah tidak menghambat air susu. Ya. Sehingga begitu ibu selesai nifasnya, maka bisa konsumsi pil ini, insya Allah justru air susunya lebih baik.
Sehingga kalau sewaktu-waktu bapaknya itu ya namanya bapak itu kalau sudah hamil lama juga nggak kumpul, melahirkan juga nggak kumpul ya namanya laki-laki. Tadi Pak Kos sudah bilang kalau bapaknya nonton TV, istrinya itu bolak-balik di depan TV, lama-lama juga kepingin juga kata Pak Kos itu. Karena laki-laki itu Pak Marhen, laki-laki itu pandangan hidup, memandang aja sudah hidup, itu laki-laki itu. Kalau masih muda seperti Pak Marhen itu, wow, pandangan hidup, memandang aja sudah hidup. Gitu. Kalau seperti Pak Kos sudah tua sedikit mungkin ya perjuangan hidup lah, kalau berjuang baru hidup gitu ya. Nanti kalau saya ketemu Pak Kos itu 20 tahun lagi, Pak, pandangan hidup atau perjuangan hidup? Kira-kira jawabnya, saya tinggal riwayat hidup, Pak. Karena ternyata sudah sulit hidupnya. Ya wajar, umurnya sudah hampir 80 tahun, nggak apa-apa. Kita semua akan sama. Nah itulah makanya kita ini harus, suami memang nggak bisa ditahan. Kalau mau tidak mau begitu, karena suami itu diciptakan dari pandangannya. Perempuan diciptakan nafsu seksnya dari apa? Sentuhan, rabaan, rayuan, gombal, dan sebagainya itu jadi. Iya, jadi itu. Tapi tidak dari pandangan. Iya. Makanya kalau kita itu, kalau disuruh menutup aurat itu, kalau perempuan itu kan lebar itu. Banyak. Itu kan apa? Supaya laki-laki itu memandang itu tidak tergoda. Tapi kalau laki-laki itu nggak usah lebar-lebar, tidak menarik masalahnya. Coba rebamannya pakai celana pendek, terus singlet, mudrulnya sudah tertutup, auratnya sudah tertutup, tapi kakinya kelihatan, dadanya kelihatan. Ada perempuan tertarik? Enggak, boro-boro lihat bulunya aja ngeri gitu. Coba Pak Marhen pakai singlet, pakai celana pendek, menarik? Enggak menarik. Tapi coba nenek-nenek pakai singlet, celana pendek, wah menarik sekali loh gitu. Waduh, wah siapa ini? Siapa ini? Pak Marhen lewat aja, siapa ini gitu. Karena apa? Laki-laki diciptakan dari pandangan visual. Sedangkan perempuan tidak dari itu. Nah inilah mencegah kekerasan seksual, mencegah pemerkosaan, mencegah hal-hal perzinaan dan sebagainya, memang lebih baik dimulai dari pakaian juga, supaya mereka bisa menutup dengan baik. Sehingga kalau aurat itu perempuan itu lebih luas, alasannya jelas, secara medis jelas bisa kita terangkan itu, sangat bisa kita terangkan. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, sehingga kita pun remaja-remaja jangan sampai ada yang hamil yang tidak dikendaki. Ya, di Jawa Timur ini sudah bagus angkanya. Angka jumlah anaknya sudah rata-rata TFR-nya sudah di bawah 2,2. Sudah bagus sekali Pak Bos. Kemudian tinggal kualitasnya saja. Bagaimana stunting itu bisa dicegah dengan baik melalui menyusui eksklusif 6 bulan. Setelah 6 bulan baru diberi makanan lainnya sesuai petunjuk dokter. Setelah 2 tahun persis 1000 hari kehidupan pertama, ASINya baru boleh di stop. Jadi 24 bulan. Ibu bapak sekalian, Allah ciptakan ubun-ubun itu nutupnya 1000 hari. Ubun-ubun kita ini. Jadi sebelum 1000 hari ternyata otak itu masih berkembang. Dan begitu 1000 hari terus tutup. Maka kalau kita ingin mencegah anak kita supaya tidak stunting, waktunya hanya 1000 hari, Bapak Ibu sekalian. Setelah 1000 hari ubun-ubun menutup, anaknya stunting, tidak ada kesempatan untuk merubah status stuntingnya menjadi tidak stunting. Dan stunting itu tidak bisa tercapainya potential growth. Jadi kalau dia itu harusnya tingginya 175, gara-gara 1000 hari kurang dari 24 bulan itu sering sakit-sakitan atau ASI tidak cukup, makanan tidak cukup, hanya dikasih mie cilok saja, tidak dikasih ikan dan telur, maka kemudian dia besok tidak bisa mencapai 170, hanya 150, lebih sedikit atau bahkan kurang. Sehingga stunting bukan keturunan, bukan genetik, tapi stunting adalah anak yang terlantar. Harusnya dia bakatnya tinggi dan cerdas, gara-gara ibunya, bapaknya, RT-nya, lurahnya, camatnya, bupatinya, kepala BKKBN-nya kurang mengurus dia, maka akhirnya dia jadi dirugikan stunting. Jadi orang-orang stunting adalah bersumber dari orang yang harusnya hebat, gara-gara salah urus menjadi tidak hebat. Salah urusnya 2, tidak cukup makan, sering sakit-sakitan. Kapan waktunya? 1000 hari kehidupan pertama.
Sehingga Bapak Ibu sekalian, stunting itu pasti pendek. Tapi pendek belum tentu stunting. Ya jangan khawatir. Jadi yang pendek-pendek belum tentu stunting. Tapi stunting pasti pendek. Sehingga tidak bisa stunting jadi TNI, jadi Polri. Ini nasibnya sudah sangat terbatas. Jadi pramugari tidak bisa. Ya. Tapi jadi bunda genre masih bisa. Ya. Nah, kemudian stunting itu ruginya 3 Bapak Ibu sekalian. Pertama, tidak bisa tinggi. 2, kurang cerdas. 3, di hari tuanya mudah sakit. Di usia 45 tahun ke atas, dia kalau gemuk menjadi sentral obes, gemuknya di tengah. Dan barang siapa sentral obes atau gemuknya di tengah, maka bakatnya adalah kencing manis, tekanan darah tinggi, stroke, kemudian serangan jantung. Ini baik yang dia stunting maupun yang tidak stunting. Jadi saya sendiri, saya akan menasihati pada diri saya sendiri, ini kalau saya tambah gemuk di tengah, maka saya punya risiko. Pak Marhen pun terus pegang-pegang perut ini karena sama-sama. Jadi ini memang kita harus sama-sama. Tapi orang stunting kasihan, dia hampir pasti saya yakin Pak Bupati, Pak Marhen akan langsung ke masyarakat bersama kader-kader BKKBN yang sudah selama ini sudah sangat bagus, maka kita akan dukung terus. Kemudian di Nganjuk ini akan menjadi percontohan di tingkat nasional. Ya, ini harapan kami dan sekali lagi tepuk tangan untuk Nganjuk yang angka-angkanya sungguh luar biasa. Pak Marhen, kami terima kasih sekali. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami sangat berterima kasih dan titip kepada generasi kita muda, genre-genre itu, ini Pak Marhen besok satu desa bisa kita cari 2 genre, 1 laki-laki, 1 perempuan. Ya. Dia bisa menemani tim pendamping keluarga. Genre setuju ya? Nah, kalau ditemani 1 desa 2 genre setuju? Pasti setuju, karena mereka ini senang sekali kegiatan dengan BKKBN sebagai generasi berencana. Akan saya akhiri dengan salam genre ya. Mana ketua genrenya mana? Oh ya, sini maju sini biar hebat ya, biar hebat. Genrenya sini ya, ya. Nah, ketuanya satu orang ya, mewakili ya. Oh ini ketuanya ini ya. Wah memang perempuan tuh hebat di mana-mana ya, jadi ketua ya. Ya, silakan. Nah, nama saya Mbak. Keluaran saya panggilannya Sasa, panggilan Sasa. Tepuk tangan dulu untuk Sasa sebagai generasi genre berencana ya, generasi berencana genre. Sekarang dikasih apa-apa Pak? Salam genre. Ya, diterangkan dulu itu. Jawabannya apa? Salam genre. Nah, jawabannya apa? Genre Indonesia. Jawabannya apa? Ya, silakan. Ya. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Hasto atas kesempatannya. Nanti kalau saya bilang salam genre, semuanya jawab salam. Ini artinya kalau begini itu trijeros. Trijeros itu tidak kawin pada usia yang masih dini. Yang kedua tidak kawin di luar nikah. Yang satunya tidak menggunakan nafsa. Tidak menggunakan narkotika nafsa. Jadi anak-anak muda itu kita baiat betul. Jangan nafsa, jangan kawin. Gitu ya. Kali-kali. Sebelum usia ideal. Sebelum usia cukup tutupnya. Iya. Ya, coba dipraktekkan dulu. Genre, salam. Remaja, genre, jawabnya sehat, cerdas, ceria. Wow, itu dicoba. Remaja, genre, Sehat, cerdas, ceria. yang terakhir, genre Indonesia. Saatnya yang muda, yang berencana. Nah, ini berencananya begini, tapi Pak Marhen jangan digosok-gosok Pak Bos ini. Kalau digosok-gosok wani piro. Jadi maksudnya ini kan sarangnya, ini mencintai, kasih sayang. Kalau jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya begitu. Oke, ayo kita dari depan, ayo. Mohon izin dokter. Ya. Salam genre. Salam. Remaja, genre Sehat, cerdas, ceria. Indonesia.
saatnya yang muda, yang berencana. Tepuk tangan luar biasa. Masih Sasa, masih. Salam BKKBN ya. Salam BKKBN, ada tagline di sini, berencana itu keren. Tetapi saya tambahi, hidup berencana itu keren. Jadi biar agak bernada sedikit. Kalau saya bilang salam BKKBN, jawabannya hidup berencana itu keren. Nah, itu udah pinter ibu-ibu ya. Gede juga sudah pinter. Dicoba dulu. Salam BKKBN, hidup berencana itu keren. Itu ibu-ibunya naik suaranya ya. Nanti bapak-bapaknya suaranya turun. Jadi salam BKKBN yang bapak-bapak, hidup berencana itu keren. Nah, sekarang dicoba yang bapak-bapak dulu. Salam BKKBN, hidup berencana itu keren. Wah, bagus. Sekarang bareng ibu-ibu dan bapak-bapak. Awas kalau keliru ya. Salam BKKBN, hidup berencana itu keren. Terima kasih, tepuk tangan. Banyak kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi. Pak, di sana sudah disediakan stage yang ditutup oleh tirai hitam yang berisikan oleh pil KB Progresif yang pada kesempatan hari ini akan diluncurkan oleh beliau yang terhormat Kepala BKKBN. Maka dari itu kami persilakan kepada yang terhormat Kepala BKKBN untuk bisa persiapan untuk 2 langkah maju ke depan, dan juga kami persilakan untuk tangan bisa langsung saja ditambahkan di tombol untuk persiapan adanya launching pada pagi hari ini. Tadinya sebelum meletakkan tangan di tombol sirine, mohon berkenan Bapak atau Ibu untuk melihat di posisi sebelah selatan pendopo Kabupaten Nganjuk, karena di sana sudah tersedia tirai hitam sebagai ikon peluncuran dalam kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin semua, kami mohon untuk berdiri. Mari kita saksikan bersama. Mohon izin Bapak nanti untuk menekan tombolnya agak lama sedikit. Oke, kita hitung bersama-sama dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu, boleh beri aplaus yang meriah. Semoga dengan diluncurkannya pil KB bagi menyusui dalam mendukung aksi sosial guna mencegah stunting dapat memberikan sebuah pemahaman yang sama tentang pentingnya pemakaian kontrasepsi pil progesteron untuk mendukung aksi eksklusif dalam percepatan penurunan stunting. Minum pil KBS pasca salin, aksi lancar, bayi sehat. Kami mohon untuk Bapak dan Ibu untuk tetap tinggal di atas panggung. Dan dilanjutkan dengan adanya penandatanganan prasasti peresmian Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Baron oleh Kepala BKKBN. Kami persilakan kepada yang terhormat Kepala BKKBN untuk bisa menandatangani adanya prasasti peresmian Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Saya 28 tahun, alamat saya Binjai, Sumatera Utara. Alhamdulillah saat ini saya memakai alat kontrasepsi pil Pak pada bulan April 2020. Terus setelah 40 hari saya nifas dan melahirkan setelah nifas saya mulai minum 1 hari setiap malam, dan pada bulan
November saya beralih ke pil menyusui, Pak. Iya. Iya, anaknya umur berapa, Ibu? Anak saya umur 1 tahun 10 bulan, Pak. Oh iya, bagus. Anaknya sudah berapa, Ibu? Anak saya 2, Pak. Yang pertama umurnya 6 tahun 8 bulan, yang kedua 1 tahun 10 bulan. Alhamdulillah anak saya sehat, ASI saya lancar, haid saya juga teratur. Ya. Jadi saya punya setiap hari wajib minum. Apabila saya tidak minum 1 atau 2 hari, Pak, itu saya langsung haid. Jadi bagi saya setiap hari saya wajib minum pil. Jadi haid saya juga teratur. Iya. Iya. Ibu, terima kasih sekali. Jadi Ibu sudah menggunakan pil dengan benar dan sekarang Ibu pakai pil yang menyusui, itu bagus karena insya Allah tidak membuat badan jadi gemuk ya. Hanya paling-paling menstruasinya kadang-kadang tidak banyak. Kadang-kadang mungkin juga tidak menstruasi. Tapi tidak apa-apa karena itu biasa. Yang penting air susunya tetap jalan baik dan kemudian Ibu tidak ada efek samping yang berarti dari pil ini. Saya kira Ibu sudah bagus dan himbauan Ibu untuk minum pil itu jangan bolong-bolong, itu penting. Karena apa? Ada yang minum pil itu cuma kalau mau hubungan sama suami, ya itu salah ya. Jadi harusnya minumnya itu rutin ya, tiap hari rutin ya. Jadi saya kira terima kasih Ibu dan mudah-mudahan Ibu anaknya sudah 2, jadi 2 anak lebih sehat ya Bu ya. Kalau perlu Ibu dipertimbangkan mungkin kalau minum pilnya rutin juga agak mengganggu kesibukannya ya bisa pakai susuk atau apa. Saya kira agar anaknya sehat dan saya doakan mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh-solehah lah, menjadi anak yang berguna bagi masyarakat, bangsa, negara dan agama. Terima kasih Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya dari Indra. Anak saya dari Kota Binjai. Saya baru melahirkan kemarin di bulan 9 tahun 2021 dan anak saya berumur 3 bulan. Di sini saya belum menggunakan PKB karena saya baru melahirkan dan suami saya berada di luar kota. Jadi saya pengen tahu apakah PKB ini cocok buat saya atau bisa menghambat produksi ASI saya nanti. Ya, saya kurang begitu mendengar dengan jelas, tapi yang saya tangkap apakah pil KB itu cocok untuk Ibu, apakah bisa menghambat ASI. Pil KB yang hanya mengandung 1 hormon namanya progesteron itu tidak menghambat ASI, bahkan mendukung untuk pemberian ASI. Iya, ini pil KB yang hanya 1 hormon. Ya, tetapi Ibu tidak bisa menggunakan pil KB kombinasi kalau baru menyusui. Iya, bedanya kalau pil KB kombinasi kalau dipakai dia siklus mennya bagus, hampir pasti men. Kalau pil KB yang tidak kombinasi kadang-kadang mennya sedikit atau kadang-kadang tidak men. Tapi tidak apa-apa tidak men itu. Kalau ada orang bilang kalau tidak men darahnya kotor, itu tidak betul. Iya. Nanti kalau orang menopause itu nggak pernah men, darahnya kotor sekali kan, tidak begitu ya. Nah, makanya sebetulnya Ibu aman. Insya Allah tidak ada efek samping. Terima kasih Ibu. Ya. Ya, terima kasih Pak Kepala BNN. Masih ada waktu tidak boleh Pak? Ada? Kami siapkan 3 orang ada Pak. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuri Darti, saya berasal dari Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Nama saya 29 tahun dan alhamdulillah saya sudah memiliki 2 anak. Anak pertama berusia 4 tahun setengah dan anak kedua 3 bulan. Dalam melahirkan 40 hari menderita saya sudah menggunakan pil KB ibu menyusui ini dan alhamdulillah
ASI saya lancar dan alhamdulillah. Saya mendapatkan PKB ini dari kader teman saya. Saya menggunakan PKB ini untuk mencegah kehamilan dan saya berencana memiliki 2 orang anak saja. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu, luar biasa. Itu rencanakan, artinya keluarga berencana itu merencanakan dua anak itu lebih sehat ya Bu ya. Caranya diatur paling cepat 3 tahun, ya menyusui 2 tahun, kemudian boleh hamil lagi, melahirkan nanti di atas 3 tahun. Dan ibu sudah tepat menggunakan, karena sekarang masih menyusui, menggunakan pil yang untuk ibu menyusui. Jadi saya kira bagus Ibu. Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Terima kasih Pak Kaper atau yang mewakili dari Sumatera Utara. Kalau sudah tidak ada, kita akan geser ke yang lain ini dari Jawa Barat dan juga dari Sulsel. Ya, silakan Pak dari